Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Habib Uthman dan juga Ustaz Syam, matta'anallahu tula hayatikum wa nafa'anallahu bi'ilmikum wa amalikum. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang baru bergabung, mudah-mudahan sehat walafiat, bahagia selalu hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi ditanyakan tentang bagaimana kalau misalnya orang yang dia beriman lalu kemudian terus dia berdosa lalu kemudian meninggal, disiksa, dibakar di kuburnya. Seram sekali. Jadi begini, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa, ya. Wa hatta al-anbiya wal mursalin, termasuk para nabi, para rasul. Tetapi para nabi dan rasul itu diampuni seluruh dosa-dosanya ketika beliau masih hidup. Kata Allah, liyaghfir laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Beliau masih hidup dikatakan sudah diampuni dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang. Itu para nabi. Maka mereka disebut al-ma'sum. Ya, orang-orang yang dijaga dari kesalahan. Kalau salah dimaafkan sama Allah, diampuni. Nah, kemudian bagaimana dengan kita, apalagi kita, ya, Nabi aja pernah salah, begitu kan? Nah, oleh sebab itu maka para ulama atau di dalam Islam diajarkan kita membuat skala prioritas, gitu ya. Jauhi dosa-dosa yang besar-besar dulu, ya. Asyirku billah, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, meyakini ada yang bisa memberi rezeki selain Allah, dan macam-macam. Ya, syirku billah. Al-uquq al-walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua, itu dosa yang sangat besar. Yang kedua. Lalu syahadatuz zur, ya, saksi palsu, sumpah palsu, itu juga dosa besar. Lalu kemudian bunuh orang lain, berzina, riba, hal-hal yang seperti itu, mencuri dan sebagainya, itu adalah dosa besar. Kita jauhi yang seperti itu dulu, ya. Nabi, saya pernah berzina, saya pernah misalnya dan sebagainya, riba dan sebagainya. Apa Allah mengampuni kita? Mengampuni, yakini itu, ya. Kenapa, Bib? Dalilnya dikatakan dalam satu kesempatan hadis Bukhari Muslim menyatakan ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Dia nanya sama seorang ahli ibadah, apa saya bisa diampuni sama Allah? Nggak bisa. Dibunuh lagi jadi 100, ya. Datang lagi kepada orang lain, ahli ibadah yang lain, kata ahli ibadah itu, bisa asal kamu pindah dari tempat kamu itu yang penuh dengan ahli maksiat kepada tempat orang-orang yang saleh. Pindah di tengah jalan dia meninggal. Ketika meninggal, ribut antara malaikat rahmat, malaikat adab. Lalu kata Allah, ukur tempatnya. Maka Allah memerintahkan kepada bumi mendekat kepada daerah yang baik. Lalu Allah mengampuni. Kalau orang yang membunuh 100 orang aja diampuni, apalagi kita. Masya Allah, terima kasih banyak. Jadi pertanyaan berikutnya dari @mutiarahati_mu. Wih, di Mumu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen nanya, saya sudah memiliki 4 anak, 3 orang sudah bekerja, 3 cewek dan 1 orang cowok belum menikah dan mendapatkan pekerjaan. Terkadang anak saya sedih dan putus asa, bahkan selalu mengkhawatirkan masa depan. Apakah itu tanda orang yang tidak bahagia? Mohon jawabannya guru-guru, karena saya sedih melihat anak saya seperti itu dan dia anak pertama dan sudah usia 29 tahun. Ini mohon bantuannya. Nah, ini adalah sebenarnya kekhawatiran seorang ibu sepertinya ya, melihat anaknya ini yang sepertinya stres gitu karena belum dapat kerjaan ya, kalau kita lihat tadi ya, belum juga menikah. Mohon izin Bib nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad habibana afwan. Yang pertama adalah ingat, kita menjadi hambanya Allah dan sebagai seorang ibu, doakan anak ibu. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'inda dzanni 'abdi. Allah berprasangka sesuai dengan prasangka daripada hambanya Allah. Ketika kita yakin, kita ajarkan anak kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinkan bahwasanya insya Allah masa depanmu akan bagus, akan baik. Salat 5 waktu, sujud terakhir minta kepada Allah. Ketika kamu salat Jumat yang anak laki-lakinya waktu di antara 2 khutbah yang duduk itu khatibnya, kamu angkat tangan minta sama Allah, munajat sama Allah, niscaya dikabulkan doamu nak. Amin. Anak perempuan yang suruh salat malam, qiyamul lail, minta sama Allah, bermunajat kepada Allah, jadikanlah kehidupannya bahagia dunia dan akhirat. Allah adalah Tuhan kita.
maka kita akan dikabulkan doanya. Allah sangat sayang kepada hambanya dan sayang kepada kita semua dan sangat sayang kepada penonton Islam itu indah. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, semoga semua yang punya anak-anaknya jadi anak-anak yang saleh-saleha, Amin. yang bertakwa kepada Allah, punya keluarga sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dunia, bahagia dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, rizki yang halal, yang berkah, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah sekarang waktu kita mendengarkan muasabah dan doa dibawakan guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Ada seorang sufi yang meninggal dunia di tengah jalan, di tengah malam ditemukan sama orang-orang pulang dari penjual minuman keras, pulang dari tempat pelacuran, dan sufi itu meninggal di tengah jalan. Istrinya pun sudah khawatir bahwa tidak akan ada orang yang mau mengurusi jenazahnya. Tapi sang suami yang meninggal tadi itu sebelumnya pernah berpesan kepada istri, tenang aja, seluruh negeri ini akan sholati jenazahku nanti. Ternyata ditemukanlah jenazahnya di tengah jalan, dibawa pulang. Lalu istrinya pun menjelaskan, tiap malam dia ke tempat itu, wahai khalifah, dia ke sana untuk membeli semua minuman supaya tidak ada lagi orang yang minum. Dia ke tempat pelacuran, dia berbagi di sana supaya mereka tidak mau bekerja malam hari itu. Maka itulah usaha daripada suamiku, dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Mungkin di mata manusia dia meninggal tidak mulia. Di sisi lain ada sahabat Nabi SAW mengadu, ya Rasulullah, sahabat kita telah syahid, sahabat kita telah syahid. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya dia tidak syahid, dia terkena anak panah. Karena dia tidak tahan sama sakitnya, dia tusuk lebih dalam anak panah itu sehingga meninggal dunia. Di mata Allah dia tidak mulia, karena dia meninggal bunuh diri. Coba lihat, mungkin di mata kita yang mulia medan perang tadi, yang tidak mulia adalah yang meninggal di tengah jalan. Namun ternyata kita tidak pernah tahu di mata Allah seperti apa. Maka marilah kita kejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan hidup dengan baik, supaya meninggalnya juga meninggal Amin. mulia, dan setelah meninggalnya mendapat kemuliaan dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Dan digaris bawahi, mestinya kita selalu husnudzon kepada Allah. Amin. Dan husnudzon kepada sesama manusia, maka kita akan bahagia. Amin, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, Amin, amin, bi ya Allah. khairin wa lutfin wassalamah. Amin, Ya ya Allah, akhirkan kami dengan akhir yang husnul khatimah, dengan keselamatan, dengan kelembutan, dengan rahmatmu ya Allah, bil afiyati wassalamah, dengan afiat. Wa la takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan kau cabut nyawa kami ya Allah sedang kami belum engkau terima taubatnya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.